Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Blankosa Nugroho dengan NIM G0024 dengan kelompok B9 dengan asli pengampu Mbak Syafi. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi terkait Inhale Anatomy Blok 2 dengan topik thorax et mediastinum. Nah, yang pertama itu ada skeleton thoracalis. Nah, skeleton apa itu skeleton thoracalis? Yaitu merupakan struktur yang tersusun atas tulang-tulang guna membentuk regiotoraks atau dada. Itu tersusun atas sternum, costae dengan cartilaginous costalis serta vertebrae thoracicae yang dihubungkan dengan disci intervertebrales. Nah, dinding toraks itu membatasi suatu ruangan yang dibentuk kavum toraks atau kavitas torakis atau kavitas atau rongga ruangan. Batas kavum toraks itu yang lateral itu ada costae 1 sampai 12. Untuk anterior yaitu os sternum dan costae, untuk posterior yaitu os vertebrae dan os costae. Kavum toraks ini berhubungan dengan regio coli di superiornya dan regio abdominopelvis di inferiornya. Karena berhubungan regio coli dan regio abdominopelvis, maka terdapat apertura atau pintu yang menghubungkan toraks dengan kedua regio tersebut. Apertura thoracica superior yang menghubungkan kapasitas torakis dengan regio coli di superiornya, sedangkan apertura thoracica inferior menghubungkan kapasitas thoracalis dengan kavitas abdominopelvis di inferiornya. Apertura thoracalis superior, batas-batasnya itu ada anterior, posterior, kanan atau kiri, lateral. Untuk anterior itu ada manubrium sterni, corpus. Untuk posterior itu ada corpus vertebrae, coracica 1, VTA 1. Untuk lateralnya itu ada corpus costae. Terus lanjut diafragma. Nah, untuk diafragmanya ini sendiri pembatasnya itu ada cavitas thoracis dan cavitas abdominis. Ada dua bagian yaitu pars muscularis atau perifer atau pars sternalis costalis lumbalis, terus ada centrum tendineum atau sentral. Untuk pars muscularisnya itu ada pars sternalis, pars costalis dan pars lumbalis. Untuk pars sternalisnya itu ada trigonum sternocostale atau lari, dilewati arteri, vena epigastrika superior dan vasa limpatika atau tempat lemah yang disebut locus minimalis resistensi atau hernia diafragmatika. Untuk pars costalisnya itu berbentuk kubah pada diafragma. Untuk pars lumbalisnya itu ada arteri arcus lumbralis medialis atau ligamentum accuratum mediale. Itu penebalan fascia musculus psoas major. Untuk arcus lumbonalis lateralis itu ada penebalan fascia musculus quadrus lumbarum. Untuk bagian pars lumbalis diafragma yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua klura muskular yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua klura akan menyatu dan membentuk ligamentum accuratum medianum di ventral aorta. Pars diafragmatika melekat pada costae 11 sampai 12 dan seringkali dipisahkan pada pars lumbalis diafragmatika oleh telah sempit disebut trigonum lumbostane baudalegi yang juga merupakan locus minoris resistensi. Nah, untuk vaskularisnya itu yang pertama ada arteri brenica inferior, arteri brenica superior, arteri brenica cardiovrenica dan arteri musculoperica dan drainase vena. Untuk inervasinya itu ada nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Nah, untuk mediastinumnya itu ruang thoracalis antara kedua ruang cavitas pleuralis, mediastinum superius dan mediastinum inferius. Lanjut, mediastinum superius itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracis plane termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5 berisi timus, trachea, esophagus, aorta, arcus aortae dengan 3 cabang besarnya,
Terus vena brachiocephalica sinistra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus, nervus recurrens, nervus praenisi, ductus tracheus, dan nervi constrictor lainnya. Untuk letaknya itu mediastinum inferior itu di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracalis. Di sini itu sisa timus, nodi limfatike, lemak, jaringan ikat longgar. Untuk mediastinum inferior atau medial itu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Isinya itu ada cor, pericardium, nervus phrenigus, pangkal aorta, dan vena pulmonalis, vena cava, brachii, permana, membentang dari transverse thoracis plan sampai diafragma. Mediastinum inferior bagi dari 3, yaitu anteriorus, medius, dan posterius. Nah, untuk yang inferior letaknya itu ada di posterior pericardium di antara prenula mediastinalis. Nah, itu ada klinisnya, yaitu pectus excavatum itu seperti cerobong. Untuk pectus carinatum itu menonjol keluar dengan dada seperti dada ayam atau burung. Untuk barrel chest itu seperti terdorong ke depan dengan costa horizontal. Untuk kifosiologis itu adanya rotasi vertebrae sehingga menyebabkan deformitas toraks. Dapat disebabkan oleh polymyelis, cor pulmonale, dan kelainan kongenital. Untuk patologisnya yaitu yang pertama ada fraktur costae multiple yang berturutan, dan setiap costae terdapat garis fraktur lebih dari satu. Untuk segmen costae yang berlepas akan bergerak secara paradoks ke dalam saat inspirasi dan keluar saat ekspirasi. Nah, demikian inhal dari 2.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.